Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, selamat datang di video kali ini. Di video kali ini akan saya paparkan tugas dari saya yang bernama Rizky Bella Maulana dengan NIM 20113595 untuk tugas KAP atau kecakapan Anda personal. Yang dimana tugas ini saya mewawancara teman saya selaku mahasiswa yang menerima sebuah beasiswa. Nah, mungkin langsung bisa saya perkenalkan dengan teman saya yaitu Susanto Teni Aprian. Halo Kak Susanto Teni Aprian. Halo, halo Kak Rizky. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Rizky kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Lama nggak ketemu ya ini. Kira-kira nih apa kesibukannya apa aja nih? Lama nggak ketemu juga nih. Oh, kalau di rumah sih cuma bantu-bantu orang tua, kemudian ikut organisasi, kemudian juga di kampus ada beberapa organisasi sih. Gitu. Begitu ya. Berarti lumayan sibuk ya kira-kira ini. Ya, soal nyibuk sih sebenarnya. Waduh, sibuk. Oke, ya mungkin aku ucapan dulu ya. Makasih buat waktunya karena udah bersedia buat aku wawancara untuk membantu tugas dari UAS KAP ini. Oke, mungkin langsung aja ya dari sini kan aku udah kasih tahu tadi yaitu topiknya tentang beasiswa. Nah, dari Kak Deni sendiri mungkin bisa cerita nih gimana sih ceritanya bisa dapat beasiswa KIP ya kalau nggak salah namanya. Ya, Nah, itu bagaimana ceritanya Kak Deni kok bisa sih bisa dapat beasiswa KIP di Universitas UIN? Silakan. oke, baik. Terima kasih Kak Bila untuk kesempatan waktunya. Mungkin sebagai awalannya ini bercerita mengenai bagaimana awal mula saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Pada awalnya itu sebenarnya dimulai ketika masih kelas 10 SMK. Kebetulan saya dulu SMK sama dengan Kak Rizky juga satu sekolahan. Pada waktu itu udah kepikiran nih kalau habis SMK tuh pengen lanjutnya kemana. Aku itu dulu pengen setelah SMK tetap lanjut kuliah, tetapi untuk eh, secara finansial jujur saja orang tua saya itu masih di bawah rata-rata atau bisa dikatakan kurang begitulah. Jadi mulai dari situ saya mulai cari-cari informasi mengenai beasiswa ataupun bantuan-bantuan yang kiranya dapat menunjang ketika aku kuliah besok waktu pikiranku dulu. Itu dimulai dari tanya-tanya ke kakak kelas ataupun ke teman-teman yang udah mulai mendapatkan beasiswa sebelum aku, karena ada beberapa kenalan dulu. Dan seiring berjalannya waktu mulai dapat nih informasi beasiswa apa saja, nggak hanya KIP, sebenarnya ada banyak, cuman yang lebih lebih masuk ke aku itu, aku minatnya ke KIP, soalnya KIP itu lebih diperuntukkan untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan secara finansial karena eh, memiliki keterbatasan dalam biaya begitu. Dan setelah cari-cari dan sempat konsul juga sama teman yang aku katakan tadi, begitulah eh, awal mula gimana sih kok bisa terpikir ataupun bisa dapat beasiswa, ya dari eh, tanya teman sama cari-cari informasi di sosial media begitu. Oke, berarti awal mulanya dari eh, apa namanya? Dari awal SMK gitu yang udah ada apa rencana untuk kuliah gitu ya. Jadi mau nggak mau dengan kondisi mungkin mohon maaf ekonominya Kak Deni, keluarganya itu juga kurang, tapi tetap ingin lanjut kuliah. Jadinya Kak Deni itu punya kemauan untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan kuliah tersebut. Nah, terus Ya,
Kalau dari Kak Dani sendiri tuh ada nggak waktu nyari-nyari info gitu apa kayak kendala mungkin kenapa sih kok milih ini kenapa ini kenapa nggak kerja aja langsung gitu kira-kira ada nggak tuh Kak? Untuk kendala ya, untuk kendala alhamdulillah tidak begitu signifikan sih. Maksudnya tidak begitu eh, menghambat karena pada waktu SMK dulu ada apa ada apa namanya itu semacam kampus expo. Jadi di situ ada alumni-alumni yang mana sudah apa ya memiliki pengalaman, intinya itu dia sudah berkecimpung di dunianya itu kayak misalnya dapat beasiswa KIP nih, ya dia sudah apa ya sudah menyediakan wadah. Aku banyak tanya-tanya di situ, jadi untuk kendalanya jadi minim untuk eh, mendapatkan beasiswa itu. Tapi untuk yang apa ya yang mungkin bisa dipersiapkan bagi teman-teman nih kalau ada yang mau ngajuin beasiswa KIP, yang pertama itu harus dipersiapkan berkas-berkasnya itu kalau bisa jauh-jauh hari, jauh-jauh hari maksudnya, biar nanti waktu apa pengumpulan tidak kelabakan, tidak apa ya tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa maksudnya gitu. Itu sih Kak Rizky. Oke berarti hitungannya kendalanya tuh minim gitu ya nggak terlalu berat. Oke Iya. mungkin pertanyaan selanjutnya sempat ini nggak sih ada pikiran kira-kira nggak lolos seleksi di KIP-nya gitu. Nah terus waktu lolos ini tuh yang Kak Deni rasakan tuh gimana? Oke. Okay. Kalau pikiran begitu uh, mungkin udah umum ya. Saya rasa kalau dari teman-teman ataupun karir sih, kalau misal mau menginginkan sesuatu itu pasti ada rasa deg-degannya, ada rasa takutnya. Sempat waktu itu karena di syarat KIP itu untuk mendaftar KIP ada harus terdaftar di apa ya namanya itu ada DTKS kalau nggak salah. Itu kayak harus tercantum bahwa nama kita itu harus tercantum dalam di pemerintah sebagai apa ya orang atau siswa yang benar-benar eh, memerlukan bantuan gitu, intinya gitu. Nah waktu itu namaku itu aku cek nggak ada, tapi aku masih punya kartu KIP, jadi antara takut sama antara lolos atau enggaknya itu masih takut gitu loh. Kemudian setelah keterima, karena pada waktu itu alhamdulillah bisa dinyatakan keterima. Jadi teman-teman kalau ini cerita dikit ya, walaupun eh, nggak terdaftar dalam DTKS, tapi teman-teman punya kartu KIP, KKS ataupun kartu Indonesia, kartu yang Jakarta itu kartu Jakarta Pintar kalau nggak salah, itu tetap bisa. Teman-teman nggak usah khawatir, cuman nanti tetap diseleksi, tetap di apa ya namanya, tetap diperhitungkan lah. Jadi nggak harus yang terdaftar di DTKS itu. Dan setelah keterima di KS, Halo, suaranya Kak Deni putus-putus. juga rasanya pasti udah nyambung belum ya? Oke oke, udah lumayan bagus. Oke. Tadi Gimana Kak? Halo?
Tes, tes. Halo, Halo, halo. maaf, tadi koneksi terputus. Tadi Oh, sampai mana gitu. ya? Tadi sampai yang kalau nggak salah keterima di TKS atau apa gitu. Oh, iya, itu jadi teman-teman nggak usah lanjut ya. Iya, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misal ingin daftar KIP kuliah tapi tidak terdaftar di DTKS, tetapi dengan catatan teman-teman masih memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar, terus kemudian KKS dan kartu Jakarta Pintar kalau nggak salah, itu masih tetap bisa daftar. Dan setelah keterima juga eh, pastinya seneng dan juga bersyukur karena siapa sih yang nggak kepengen kuliah itu gratis dan dibiayai begitu, Kak Rizky. Oke. Jadi hitungannya untuk pendaftaran KIP itu banyak banget ya, apa istilahnya, kayak yang bisa menumpang kita. Jadi nggak perlu khawatir nanti pesimis, oh nggak keterima, aku nggak terima ini itu. Oke. Terus nih yang selanjutnya pertanyaannya, apa sih atau siapa yang memotivasi Kak Deni nih biar bisa semangat kejar beasiswa itu? Selain dari yang Kak Deni sebutkan tadi, jadi kan ada yang kayak pengen kuliah lanjutin walaupun keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Gitu Kak Deni. Oke. Eh, Kalau motivasi sebenarnya motivasi terbaik, motivasi yang manjur itu sebenarnya dari diri sendiri sih kalau kalau pendapatku ya. Karena mau gimana pun kalau diri kita nggak ada motivasi buat ngejar sesuatu ya sama aja bohong. Kemudian selain dari motivasi diri, aku juga melihat teman-teman itu kok apa ya, melihat teman-teman yang kuliah itu rasanya kok aku kepingin gitu loh bisa merasakan di situasi itu yang mendorong aku buat wah harus dapat nih beasiswa biar aku bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya begitu Kak Rizky. Oke, berarti lebih ke motivasi untuk diri sendiri gitu ya. Dan kembali ke diri kita sendirinya. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak, sebelum kita tutup. Eh, Kira-kira ada saran dan masukan nggak nih buat teman-teman atau adik-adik di bawah kakak yang mungkin sekarang lagi berjuang juga nih buat mencari beasiswa untuk masuk ke universitas? Ya, gini, untuk teman-teman yang sekiranya baru cari-cari beasiswa buat membantu apa ya kelancaran perkuliahannya. Kalau saran dari aku tetap apa ya tetap pantengin terus info-info beasiswa mau mau itu dari guru, dari teman ataupun dari media sosial kalau bisa eh, mulai cari-cari sebanyak mungkin sebanyak-banyaknya sampai kalau ditanya tentang beasiswa itu kalian udah fase lah bahasanya biar semakin banyak kita mendapatkan informasi juga semakin banyak kita memiliki beberapa opsi buat apa saja sih yang dapat kita masuki dan apa saja yang sekiranya kita kurang cocok untuk apply beasiswa itu. Dan kemudian persiapkan juga untuk berkas dan syarat-syaratnya tentu harus lebih diperhatikan lagi. Soalnya banyak juga dari teman-teman mendaftar yang ada yang kurang mengenai pemberkasannya, jadi proses pemrosesan KIP tidak bisa berjalan, itu juga ada. Tidak harus KIP, ada beberapa beasiswa juga yang lain yang membutuhkan syarat dan ketentuan. Itu harap diperhatikan. Dan juga tidak apa ya, jangan sungkan buat bertanya kepada kenalan atau saudaranya yang memiliki pengalaman mengenai untuk mendapatkan beasiswa gitu. Soalnya dari situ kita juga
bisa melihat pengalaman orang lain yang dapat kita hindari kalau misal ada kendala atau kesulitan. Jadi kita tidak masuk ke lubang yang sama gitu loh. Masih ada lubang yang lain yang perlu dicoba. Gitu sih untuk bahasa kasarnya ya. Begitu Kak Rizky. Oke, terima kasih ya Kak Denny. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk Kak Denny. Mungkin sebelum aku tutup di video ini, aku ucapkan dulu terima kasih sekali lagi untuk Kak Denny atas waktunya untuk dapat diwawancara pada kesempatan kali ini. Oke, Oke, sama Kak Rizky. ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang melihat video ini, mungkin itu aja untuk sesi wawancara dan tugas dari aku. Tadi udah banyak banget ya ilmu-ilmu atau sharing-sharing dari Kak Denny yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang menonton video ini yang sekarang sedang berjuang juga nih untuk mendapatkan beasiswa. Oke, mungkin aku cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.